Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Terus berjuang sampai pertemuan terus terjadi hingga di 22 April 2024. Selanjutnya mungkin sebelum pembacaan surat terbuka karena masih menunggu teman-teman, saya minta Pak Abdullah Hamahua untuk berorasi sebentar. Belum tempat dulu apa? Oke. Nanti pembacaan surat dulu ya. Yang lain dulu. Perwakilan dari ada Pak Jumhur Hidayat. Banyak motor, gue ditawarin sama finansial. Pak Saidi dulu, silakan ke atas. Semangat untuk Pak Saidi. Ibu-ibu, bapak-bapak masih semangat? Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia bisa membayangkan kami berada di mana sekarang. Kami sekitar 300 meter dihalangi benteng beton menuju gedung Mahkamah Konstitusi. Para hakim di dalam duduk dengan AC dengan kursi yang sangat mewah. Rakyat duduk di jalan dengan berpanas-panas. Tapi insya Allah semangat kita lebih besar dari bapak dan ibu yang di dalam gedung mewah. Dengan gaji yang besar, dengan fasilitas yang besar, dengan pengacara pembela kecurangan yang pasti juga dibayar besar. Insya Allah nyali kita tidak akan kendor menghadapi bapak-bapak yang sedang hobi menikmati kecurangan. Hari ini 17 Ramadan. 17 Ramadan punya sejarah yang sangat panjang bagi umat Islam. Kalau tidak salah, ini dah Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan kami ingin mengetuk hati para hakim konstitusi. Ada satu hakim yang dulu bagus sebelum jadi hakim, sebelum jadi keluarga Joko Widodo, yaitu hakim siapa namanya? Hakim Paman Usman. Jadi bisa bayangkan seorang baik yang berasal dari daerah setelah masuk jadi keluarga Joko Widodo, dia pun menjadi rusak. Bapak dan Ibu bisa bayangkan 200 hampir 300 juta orang, 285 juta penduduk Indonesia diacak-acak oleh satu keluarga. Diacak-acak oleh satu keluarga dan dipuja-puja oleh para penikmat jabatan, pencari jabatan. Sekarang orang tersebut setiap ada acara di Jakarta, maka dia berputar-putar ke seluruh Indonesia seakan-akan orang baik, seakan-akan ketemu rakyat. Tapi apa yang dilakukan adalah meresmikan utang-utang yang sudah dibikin oleh Joko Widodo. Saya ingin menyatakan kepada hakim-hakim konstitusi, tolonglah selamatkan bangsa ini. Bangsa ini setelah dirusak oleh Joko Widodo dengan kebohongan, keculasan, dan kelihayan memecah belah bangsa. Culas, bohong, dan lihai. Itulah keahlian Joko Widodo. Semua orang tertipu dulu dengan mobil SMK. Itulah tahun 2012, 11 tahun lalu bangsa ini dipertontonkan oleh kebohongan,
oleh seorang yang kelihatan lugu dari Solo, dan kita semua kagum. Saya salah satu yang menolak mobil SMK saat itu karena saya yakin itu adalah bohong. Saat itu saya Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia dan dibujuk untuk mengakui mobil ini. Saya bilang ini adalah orang paling pembohong di dunia, saya bilang saat itu 2012. Nah, jadi saya menyatakan, ya Allah, bisikkan hati kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi agar menyelamatkan bangsaku, ya Allah. Kakiku bergetar mengingat arwah bapak saya. Bapak saya perintis kemerdekaan. Saya yakin arwahnya tidak bisa menerima bangsanya dirusak oleh seorang yang namanya Joko Widodo, yang saya tidak tahu peran keluarganya terhadap bangsa ini apa, sehingga dia seakan-akan sangat berkuasa. Sayangnya, mohon maaf teman-teman orang baik Jenderal Fahru Rozi, banyak juga yang terkagum-kagum dengan tipuan dan tipu daya Joko Widodo. Nah, apa yang terjadi terhadap bangsa ini apabila Mahkamah Konstitusi tidak menyelamatkannya? Wahai Sadirsa dan kawan-kawan, ingat rakyatmu sekarang. Joko Widodo sudah membikinkan utang kepada rakyatnya yang awalnya hanya 10 juta per orang, sekarang menjadi 35 juta per orang. Apabila ditambahkan dengan utang BUMN, maka 75 juta per orang. Itulah hasil karya Joko Widodo. Sekarang bangsa Indonesia yang Joko Widodo dibikin adalah kita tiap hari sekarang membayar utang 6 triliun rupiah, termasuk utang yang dibikin oleh bekas kantor saya, badan usaha milik negara tersebut. 6 triliun rupiah kita harus bayar tuh. Itulah kenapa harga pokok naik semua, kenapa pajak naik semua, kenapa naik semua, kenapa subsidi pupuk tidak ada lagi, kenapa BBM mahal, kenapa semua mahal. Karena kita harus membayar utang yang dibikin oleh rezim Joko Widodo. Benar. Rezim Joko Widodo membuat utang naik hampir 300%. Total utang kita sekarang dengan utang BUMN dan utang lainnya 22.000 triliun. 22.000 triliun. Itulah yang dibikin oleh Joko Widodo. Infrastruktur yang dibanggakan terus adalah semua adalah hasil utang yang kita harus bayar sampai 50 tahun akan datang. Dan apabila generasi ini dilanjutkan, apabila anaknya melanjutkan, saya yakin akan dia tambah lagi utang ini dan kita akan menderita seterusnya. Wahai Sadirsa dan kawan-kawan, selamatkan bangsamu, selamatkan negerimu, atau kau juga ikut jadi pecundang di negeri ini dan menerima dosa jariah. Saatnya bapak-bapak dan hakim semua membuat amal jariah. Apalagi yang dibikin Joko Widodo? Infrastruktur yang dibanggakan itu adalah beban yang sangat berat bangsa ini. BUMN yang disuruh menangani semua sudah bangkrut gara-gara dibisin bangun infrastruktur. Jalan tol yang Bapak nikmati itulah jalan pemerasan, bukan pembangun untuk rakyat. Sekarang mereka tidak lagi membangun jalan umum. Yang dibagi-bagi adalah memberikan kepada swasta untuk membangun jalan tol untuk memeras rakyatnya. Itu kebijakan yang sangat salah. 3 hari lalu kita baru mendengar bahwa pemerintah menetapkan Pantai Indah Kapuk dan BSD Bumi Serpong Damai sebagai wilayah proyek strategis nasional. Itu artinya dia menyerahkan daerah ekonomi kepada konglomerat dan mengusir rakyatnya. Bisa saja nanti kita duduk di sini sudah dirubah oleh rezim Joko
Widodo menjadikan Monas sebagai wilayah proyek strategis nasional dengan menggusur semua milik-milik pemerintah yang ada di sini. Jadi semua wilayah ekonomi sudah diserahkan oleh rezim Joko Widodo kepada para oligarki, mungkin untuk membayar ongkos yang dia keluarkan untuk menyogok rakyat agar memilih pemimpin dirinya dan keluarganya. Apalagi yang ditinggalkan Joko Widodo? Hanya 10 tahun dia berkuasa, tambang sudah habis semua diserahkan ke Cina. 90% tambang sudah diserahkan ke Cina, dan dengan menyatakan itu proyek hilirisasi. Bapak dan Ibu tahu semua apa proyek yang ada sekitar ibu kota negara. Itu semua juga sudah dibagi-bagi oleh mereka. Adakah masuk akalkah kita bahwa rakyat Kalimantan diusir dari daerahnya dan meminta Joko Widodo meminta agar otoritas IKN menjual tanah tersebut? Masuk akal nggak ada seorang presiden yang mengusir rakyatnya, kemudian mengundang orang asing datang ke negaranya, tinggal di ibu kota negara? Apakah itu masuk akal? Wahai hakim konstitusi, dengarkan suara kami, selamatkan bangsamu. Apabila Bapak salah mengambil keputusan, maka rakyat dan negaramu kemungkinan besar buat. Wahai rakyat terakhir, saya berharap dan saya sedih Bapak dan Ibu mengeluh harga bahan pokok naik, harga BBM naik, semua naik. Tapi karena Bapak dan Ibu juga suka disogok, maka mungkin itu adalah hukuman dari Allah. Tapi masalahnya kami yang tidak disogok juga kena dampak. Tapi kita kena dampak, insya Allah kita lebih bahagia daripada rakyat yang menjual dirinya demi mendapatkan sembako untuk hidup sementara. Itulah saya pikir banyak agenda karena saya agak paham. Saya 32 tahun di dalam birokrasi dan saya paham betul bagaimana cara-cara mereka sedang mencuri. Itulah saya heran Pak Din, orang mengejar menteri seakan-akan menteri adalah segalanya. Gaji menteri itu 19 juta rupiah per bulan, ditambah operasional 100 juta. Sebenarnya saya bertanya, pasti ada agenda lain. Kenapa ingin merebut jadi menteri? Kalau dia merebut jadi menteri, artinya ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam yang diperebutkan untuk dinikmati. Nggak mungkin, tidak masuk akal bahwa dia memperebutkan hanya dengan gaji 19 juta. Nggak mungkin. Artinya kemungkinan besar terjadi sekarang perampokan besar-besar di negeri ini yang dibungkus dengan kata-kata persatuan. Saya sering bertanya, demi persatuan maka bangsa ini akan maju. Ya di mana ceritanya? Persatuan dalam persekongkolan untuk mencuri bangsa ini adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu semua, apabila ada menyatakan mari kita bersatu, orang yang boleh bersatu adalah orang baik. Orang jahat tidak boleh dibikin bersatu. Kita harus lawan mereka karena mereka sudah bersatu untuk menghancurkan negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahai hakim konstitusi, 17 Ramadan adalah tempat saat Bapak semua mengejar surga di akhir masa kehidupan Bapak, ataukah Bapak memilih jalur menuju neraka. Saya paham Bapak dan Bapak adalah orang-orang baik, insya Allah memilih bersama kami dan menikmati duduk di atas aspal yang panas
bersama Jenderal Fahru Rozi, Profesor Din Samsudin, bapak-bapak semua, kami lebih bahagia, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.